warahmatullahi wabarakatuh. wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah fi mabda'i kulli amrin wa muntaha. Salatan wa salaman ala sayyidina Muhammadin istafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wahidun la min qillah, mawjudun la min illah. Wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa Allahu bihi al-ghummah wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi wa salaka tariqahu wa manhajahu ila yaumil qiyamah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin ibn Abdillah al-qa'imi bi huquqillah ma daqat illa wa farrajaha Allah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang hormati para guru-guru tiang, segenap para alim ulama, para tuan guru, para asatidz, khususnya Bapak dan Bapak Tuan Guru Dr. Haji Najmul Akhyar, segenap para tamu undangan, pengurus masjid, selaku sesempat hadir Bapak Ibu tiang jamaah rahimani wa rahimakumullah, hafizakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Nah beli-beli syukur tak kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini mau kita bareng-bareng salat tarawih, bareng-bareng nambah iktikaf kita di rumah Allah Subhanahu wa taala. Jadi duduknya kita sebentar di majelis ilmu itu pahalanya luar biasa. Hebat pahala dengan girang tokol di majelis taklim. Kadang ada orang, kadang arak dengan papa nemanto TV je luar biasa tahan. Papa nengaji je talang semendak ngeriri model protokol. Nah, tapi pada saat ini alhamdulillah Allah izinkan kita hadir bareng-bareng. Kenapa? Hadir majelis taklim tuh pahalanya luar biasa. Sering kita sampaikan, sesungguhnya kata baginda Rasul tuh, ya Aba Dzarrin, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi khairul laka min qiraatil qur'ani kulli. Wahai Abu Dzar, dudukmu sebentar di majelis taklim itu lebih hebat daripada pembaca Quran full sebungkul. Ya yakin tiang, amun model-model itu nih sang dik tahu baca Quran sekali leka full telang dasa juz belum bisa. Mungkin kulhu doang bosan itu. Coba mun buka HP aja, la ilaha illallah. Dia narak jam-jam, petah itu. Nah, tapi alhamdulillah pada saat sekarang ini kita diberikan izin oleh Allah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini dicatat oleh Allah Ta'ala sebagai amal ibadah kita, dan mudah-mudahan kita diberikan keistiqamahan pada perbaikan dan kebaikan. Amin. Salawat beriring salam kita diakan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mari kita bareng-bareng bersalawat. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam
di bulan Ramadan kecuali luar Ramadan keutamaannya beda-beda. Atau ada salawat tuh kami udah diijazahin sama guru-guru kita. Itu kalau dibaca baca salawat silo 100 kali. Nah, ibu-ibu 100 luwe apa segede? Bapak-bapak 100 luwe apa segede? Luwe. Kete yang 100.000 luwe apa segede? Sekedi kena kebencian kada. Sekedi sungguh doang untuk beli ya. Tuh ada tuh salawat. Amun tak amalang sini masya Allah tabarakallah. Kami udah dijazain sama guru kita. Itu kalau dibaca, bayang nita si Allah Taala diicani kita diberikan kita 100 hajat. 300 hajat dunia, 30 hajat dunia, 70 hajat akhirat. Bapak-bapak, bedang happy hajat. Bedui. Sang bedui milih mari hawan dua endah. Hawan dua besentia. Merari dua kan dia. Sangara milih sampaikan sama Allah. Tuh. Apa bunyi salawatnya? Gampang insyaallah. Muhammad ya Rabbi salli alaih, 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 Muhammad ya Rabbi salli alaih. Ibu-ibu sambil menunggu masak insyaallah 100. Insyaallah bapak-bapak sambil tanyaur amun taganti. Kalau kita banding-bandingkan tuh waktu untuk salawat yang 100 yang tadi sama waktu denger ruku, insyaallah saya denger ruku. Artinya apa? Gampang sholawatnya. Tapi Masya Allah, di hadapan Allah pahalanya besar. Di hadapan Allah menjadi salah satu cara supaya Allah memberikan kita hajat-hajat yang kita inginkan. Bahkan di bulan suci Ramadan beda dengan segera baca sholawat di bulan Ramadan. Masya Allah, play pahala. Yang sering sampaikan tuh supaya semangat kita untuk baca salawat itu kan entar di akhirat, jemali akhirat itene menuju Allah Subhanahu wa taala membawa amal masing-masing. Jadi tiang jauh amal tiang kulunggu bawa amal kulunggu, bawa pahala, bawa dosa salah di hadapan Allah. Ada orang pahala sedekahnya bagus ditimbang sama malaikat. Kita ada pahala sedekah nenek, apakah ikhlas apa tidak? Kalau kurang ikhlas kurang pahala. Ada dengan pahala salat hebat dilihat sama malaikat, kira-kira khusyuk apa nih? Amun kurang-kurang khusyuk kurangin pahala. Ada kadang dengan baju taraweh ule-ule ngome remon ule-ule. Kenapa? Imamnya lambat. Ngome ule-ule wah kok tarawih kono. Awas mah lain tuh tarawih kana. Tuh, kalau yang begitu modelnya kurangin pahala salatnya. Tapi ntar di akhirat ada orang dia nggak tahu ini pahalanya si luwe dengan B. Padahal saya ngerjain amal ibadah katanya ya mun basen tiang sok nangan sekedi anak. Tapi di akhirat banyak pahalanya. Ternyata itu pahala apa? Pahala solawat yang dibaca pada bulan suci Ramadan. Maka mudah-mudahan kita semua yang hadir, yang berniat hadir, ada uzur, yang mendengarkan di rumah, menyaksikan dimanapun berada, mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau di dunia sampai akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu tiang jamaah rahimani wa rahimakumullah, hafizakumullah. Sebelumnya tiang tunas maaf, di tiang toh bahasa halus. Aranjak bahasa toya ino kasar. Anta ngana bahasa toya. Amun tene kan tiang jebul salah. Jadi tiang bejulu tunas maaf ya mun arep pelih-pelih. Agar pulung maklum. Nah, Bapak Ibu tiang ketika malam 27 seperti ini, tiang teringat di Mesir itu kalau malam 27, Masya Allah tabarakallah, kebetulan Masjid Azhar
itu tempatnya di pusat kota. Kalau kita di sini mungkin di Mataram lah. Kalau Indonesia di Jakartanya. Jadi dengan repok no, tagana malam 20 itu berari tiba asal. Kenapa? Diyakini pada malam 27 ia tahu nata turunan, ia tahu nata icanin kelapuan no, kita sebut aran malam Lailatul Qadar. Makanya kalau di Mesir, terutama di Masjid Azhar, model taraweh 1,5 juz. Bilang kalau terang amun tegaduang tiri luwe keren. Mana kali budi baca imam mana sino. Setengah jam ya gak lelah tebutangan. Apalagi kalau tah malam 27, la haula wala quwata illa billah, masyaallah. Kunutnya 30 menit. Ini dah kunut kan. Macam model dengan luwi si nangis. Tapi kita nggak tahu nangisnya sang ya lelah dengan dia. Wah, aku dengan kuatnya dah. Lelah na butang kan ya. Ada nangis khusyuk, masya Allah tabarakallah, luar biasa. Itu saya teringat juga ada guru kita di Mesir, nama beliau Syekh Yusri Jabar Al-Hasan. Beliau pernah ke Lombok. Apa kata beliau? Kalau tergabung itu malam ganjil dan malam-malam berkah, maka dipastikan kata para ulama malam itu tokna teturunan malam Lailatul Qadar. Pada maupun malam kesini, malam Jumat 27 lagi. Maka kemungkinan besar kita berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada malam ini tuh diturunin malam Lailatul Qadar. Tuh, masya Allah tabarakallah. Makanya Bapak Ibu tiang, kita bersyukur, boleh syukur pada malam hari ini kita dipilih oleh Allah Taala mengisi malam 27 dengan amal soleh bareng. Bapak Ibu tiang jamaah rahimani wa rahimakumullah, hafizakumullah. Tahu bahwa nuzul artinya turunlah. Quran ya Quran teh bahasa jamaah. Jadi proses ataupun memperingati bagaimana turunnya Al-Quran itu luar biasa. Maka melalui momentum nuzulul Quran ini, mari kita sama-sama bareng-bareng semakin geger, semakin demen baca Quran. Demen aku baca Quran. Kan dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran karangan Imam An-Nawawi itu dijelasin dengan si demen baca Quran itu satu huruf bacaan Quran beda pahalana dengan si wudu kaja sidikna wudu, dengan baca di dalam salat kaja di luar salat, beda. Setiap huruf yang kita baca, muntah baca Quran no baiknya, setiap huruf no dapat jadi cahaya le atenta. Ya bukan para ahli Al-Quran sino, walau bagaimanapun masalah musibah santai kelihatannya. Kenapa? Allah Ta'ala setiap kali murajaah hafalannya Allah Ta'ala tanamkan cahaya-cahaya dalam hatinya, diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tenang dua hidup. Kenapa? Cahaya dari cahaya Al-Quran tersebut. Maka Bapak Ibu tiang, adik-adik bajang, teman-teman bajang, harus tercekap ngaji. Tahu kita ngaji. Paling tidak kalau orang tua punya anak cekap yang ngaji, lengan dunia wah geger dengan tua. Nah ninggal bejulu aman. Kenapa? Ada yang bakalan mendoakannya. Demen dengan tua tuh. Ke Bapak Ibu tiang, coba kan satu di antara rukun sholat tuara membaca Quran. Apa sih no? Ya sino baca Fatihah. Fatihah sino pira huruf bapak-bapak? Harap belum menghitang ya pira huruf Fatihah itu. Dede kena sampai ya. Dede kurang lebih hurufnya Fatihah sino 156 huruf. Sekali kita baca Fatihah, maka segitu banyak cahaya yang Allah masukkan dalam diri kita. Daman kita, daman.
Oh, amun dikna kena bacaan Fatihah sino kan pelih salat sino. Amun pelih salat hati-hati. Yang lain juga ikut konslet. Nena jelas. Maka batur-batur bajang harus tahu demuan baca Quran. Batur-batur bajang. Pina ia jadi segeger bacaan Quran sino. Saya sering nyampaikan tuh ada 3 orang arah telu kanak bajang nih ya lalu bidang dia pergi tuh tempat nemidang nih ternyata anak kiai, anak tuan guru. Ya namanya kiai kan pengen nyari menantunya itu ya secekat baca Quran. Ditanya satu persatu. Jadi setiap disebut sayarana suruhnya ya baca surat saya sebutna. Lalu ya. Yang satu siapa namanya nganu apa anak? Yasin kan? Lo Yasin arana. Suruhnya baca surat Yasin. Baca surat Yasin. Lancar. Karena biasa kan Yasin hafal itu kan ada puluh-puluh ayat kurang lebih. Yang satu siapa namanya? At-Tariq. Motorik karena suruhnya baca At-Tariq. Nah si kata lu nenek saya rana lo Ali Imran narana. Bilo surah Ali Imran kurang lebih 200 ayat. Tapi apa kata baca? Nama saya Ali Imran. Tapi biasa dipanggil Kulhu. Supaya apa? Supaya entar disuruh baca Kulhu. Agan dende na suruh baca Ali Imran si belo no. Jangan sampai begitu teman-teman baca. Harus hebat baca Quran. Dengan monwah hebat baca Quran, mau kemanapun perkara-perkara yang diinjak jadi berkah. Mau jadi apapun jadi berkah dengan hebat baca Quran. Mari jadi pejabat yang hafal Quran. Mari jadi dokter yang hafal Quran. Mari jadi petani yang hafal Quran. Mari jadi guru yang hafal Quran. Mari jadi maling. Nah, maling hafal Quran aja. Maling wah. Tuh. Jadi keberkahan Quran, masya Allah, tabarakallah. Maka oleh karena itu, nih pertama. Kedua, dalam Al-Quran itu dalam banyak ayat mengajarkan kepada kita agar ngumbe tebarang-barang dalam amal soleh. Misalnya wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat. Nganakan dalam Al-Quran demi masa. Jadi amun ta belajar tafsir, amun bersumpah Allah Ta'ala karena subuh bapak itu penting. Nah demi masa. Kenapa? Luwe dengan terbuai oleh masa. Dia beli ngaduang waktu dengan bagus. Nah termasuk akhir-akhir Ramadan sini. Mari kita perbaiki barang-barang. Kemudian selepu dengan sino dalam kerugian kecuali dengan si pertama amanu dengan si beriman wa amilu dengan si beramal as-salih wa amilu sholihat dengan si beramal salih. Amun kita le dalam teks ini Allah Ta'ala menggunakan sighah jamak. Apa karena jamak? Luwe. Berarti luwe dengan beriman sigan selamat. Barang-barang. Luwe dengan si beriman singgawi amal soleh sigan selamat. Barang-barang. Barang-barang dalam amal ibadah, dalam si bagus-bagus. Nah, jadi ngumbe misalnya ada perbedaan-perbedaan. Kalau terjadi perbedaan-perbedaan hidup biasa Bapak Ibu ya. Makanya kalau belum siap menerima perbedaan, maka mari lebih banyak melihat persamaan kita. Nah, sering dia sampaikan tuh kan Imam Ghazali pernah mengatakan, apa kata beliau?
la ghalabata illa bil quwwah wa la quwwata illa bil ittihad wa la ittihada illa bil musyawarah. Amun tamele jari gubuk gampang dusun dasan si maju harus kuat. Dek tebaugan kuat wala quwwata illa bil ittihad. Kecuali tebesopo tebarang-barang. Barang-barang munara kebaikan nenek tamele ketinggalan. Munara semoton jarin tengah lakuin amal soleh silap barang-barang. Amonara misalnya kiri kanan balik begawe membasan tiang sila saling tolong. Detulah kita si macam-macam. Detulah kita si macam-macam. Kenapa? Ukhuwah Islamiyah sinonya sangat hebat dan luar biasa. Nah, kemudian wala quwwata illa bil ittihad wala ittihada illa bil musyawarah. Nek tabaugan besopo kecuali sering-sering musyawarah, sering-sering silaturahim, sering-sering doaan saling pendok mun basentia. Kenapa? Nek kunci yang diberitahukan kita sama para ulama sungguh luar biasa. Kalau perbedaan itu je biasa. Lengan zaman lain perbedaan udah ada. Wamula rakna di zaman baginda Rasul, sahabat Sayyidina Umar, Abu Bakar, beda pendapatnya, beda. Tapi tetap Sayyidina Umar selalu menghormati Abu Bakar. Imam Syafi'i sama gurunya Imam Maliki terjadi perbedaan pendapat. Bahkan pernah suatu waktu Imam Syafi'i beda pendapat sama gurunya Imam Maliki. Apa ngana guruna? Oh, ternyata guruna Imam Maliki apa ngana? Rizki sino dah kan peta. Sekalipun enggak dicari, kalau memang rizki kita pasti dapat. Imam Syafi'i bilang, oh enggak, wahai guruku, rizki itu baru didapetin kalau dicari. Beda pendapat. Setelah itu bingung Imam Syafi'i. Leka Imam Syafi'i jalan Imam Syafi'i. Ketika jalan keluar dari tempat duduknya Imam Syafi'i, bertemu sama orang yang udah metik anggur. Beng nih anggur. Tadi ini anggur. Loh, syukurlah. Kenapa? Menang aku negajah anak-anak. Kenapa? Pendapat saya menang. Kenapa? Coba ndek kusugul, ndek peganmi amu anggur karena pendapatnya Imam Syafi'i sino, rezeki itu dijemput. Kalau Imam Malik sekalipun nggak dijemput, kalau emang rezeki kita, ya dapat kita. Ternyata Imam Syafi'i loh, geger. Insya Allah pasti ku menang sini. Kenapa? Coba kalau saya nggak keluar, nggak bakalan ada orang yang ngasih saya anggur. Betul. Setelah itu, pulang Imam Syafi'i. Dikasih tahu gurunya, bapak guru nih, Tuan Syekh, nih mau tiang anggur. Dikasih Imam Malik anggurnya. Apa ngana? No. Coba kalau ndek kusugulnya, ndek bagan mau anggur. Apa ngana Imam Malik? Oh, aku no ngana. Dah kan ndek kusugul, mau aku anggur ngana. Kenapa? No, artinya berbeda ya kanca guruna. Tapi lihat, Imam Maliki terus memberikan motivasi kepada Imam Syafi'i agar selalu nuntut ilmu. Artinya tetap saling bagus, sekalipun sino nebeda pendapat. Nah, makalah karena itu kita ngenada Bapak Ibu ya. Amun beda-beda sekedi, itu sunnatullah. Sunnatullah memang tidak bisa juga untuk dijadikan satu sila. Nah, tapi lihat tersaling lengkapin satu sama lain. Coba kita, amun pelunggu punya taman. Nasake doang bungana di nagan indah. Coba taman sudah luas, galuh taman itu, beda-beda bunganya. Depan kita enak kita pandang. Hidup ini juga begitu. Perbedaan-perbedaan itu kita jadikan sebagai untuk keindahan kehidupan kita.
Nah, jadi perbedaan-perbedaan tesino tapi nak agar nabaumi na itu satu sama lain saling melengkapi, bukan satu sama lain saling mencaci maki. Jangan. Coba kita kan, ring kita nyebutkan. Itu nih kan bedeang itu dua tangan, dua iman kan. Tapi yang gatal si kiri, mesti bagarut. Kiri apa kanan? Kanan. Wah si kiri ngundang si kanan kan? Kanan. Gak ada apa-apa, mau gatal lewat. Coba lihat, sekalipun si kanan nggak diundang, kalau yang kiri gatal, karena Noah ya. Ini juga begitu. Mau udah gatal sini, Noah nyuruh si kiri, lagu langsung doanya. Yang kanan ini kan biasanya kita pakai makan, pakai minum, tuh. Yang kiri mohon maaf, kalau duta berbisu, sileng-silengnya taruh si kiri ini. Cuman si kanan nggak pernah sakit hati ketika di kiri tempat jam, di kiri tempat naruh cincin. Kenapa? Saling melengkapi satu sama lain. Angka itu nang reda Bapak Ibu ya. Tebarang-barang. Nah, amun pemilih gubuk gempang bagus barang-barang. Satu sama lain saling melengkapi. Padahal coba kalau perlu jalan ke lekak ke amun perlu jalan. Ini kan yang kiri kanan. Wah nalek si kiri bajulu, wah na kanan bajulu. Ya pun bagus peleka anta. Coba leka kedua-duanya jadi julu. Mobil muter leka mana pampir di tangan. Dan susah lama bakalan nyampe. Anu hendak dalam kehidupan Bapak Ibu ya. Makanya karena itu semangat dalam Al-Quran yang mengajarkan kita untuk bagaimana kemudian kita bersyukur bareng-bareng dalam amal soleh. Mari kita tingkatkan di bulan Ramadan. Naman kita biarpun tanaman bayang taraweh, daman kita tayak anang masjid, daman kita baca Quran. Maka di luar Ramadan sila tegawi lakuin aranja yang namanya Ramadan orang itu sudah sukses. Kapan kita lihat Ramadan orang itu sukses? Ramadan orang sukses itu dilihat setelah Ramadan. Seperti orang haji dan umroh. Amunara dengan haji umroh, mana tanda hajinya mabrur, umrohnya mabrur? Tandana bukan si paling luwe selfie nalik dirun Ka'bah, enggak. Tapi lihat yang paling mabrur haji umrohnya adalah dengan si paling lebih bagus dari sebelum haji, sebelum umroh. Sebelum haji luar biasa. Selesai haji gampang berbagi. Sebelum haji lebale dalam tanah sholat. Selesai haji alhamdulillah yang ngisi masjid. Nah, Ramadan begitu. Kalau pengen tahu muntameleng kita Ramadan kita berhasil apa tidak 11 bulan ke depan seperti apa kira-kira kehidupan kita. Makanya tuh dijelasin amun tabeli sukses Ramadan kan semua lini kehidupan kita. Ramadan kan bulan-bulan selain Ramadan. Coba kak, lewat setiap Ramadan takut kita mandang melihat perkara-perkara yang tidak jelas, perkara-perkara masa ditebani kita. Kenapa? Kita takut nanti itu bakalan mengurangi pahala puasa kita. Di luar Ramadan, anu enak, jaga pandangan mata kita. Ini kadang ada orang bilang, oh selesai Ramadan bebas kita, mau kita bekelor, mau kita mangan tenggeri, mau kita macam lah. Wah benar, tetapi ingat kalau pengen kesuksesan itu terus berikut-berikutnya, kita pengen lihat Ramadan kita berhasil atau tidaknya, maka mari Ramadankan semua hari-hari kita. Bulan suci Ramadan kita nggak berani ngerjain perkara-perkara yang mungkin itu sifatnya denara gawenan, karena kita takut detik-detik waktu-waktu Ramadan terlalaikan begitu saja.
Di luar bulan suci Ramadan, iya dah ampun. Le bulan Ramadan kita luangin waktu baca Quran. Paling tidaklah 1 lembar, 1 muka. Di luar Ramadan silahkan baca Quran. Kadang arak dengan Masya Allah papa nakat nikah udah lepas baca Quran. Saya terima nikahnya anak nih dengan mas kawin seperangkat pakaian sholat 1 buah Al-Quran dibayar tunai. Bagus silahkan. Lagu dende Al-Quran sini jadi jimat le balik baca. Supaya apa? Supaya ada keberkahan dari apa yang sudah. Kan kita yakin tuh Al-Quran kita ini sebagai